Kisah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Maria putri Imran adalah yang terbaik di antara wanita di dunia pada masanya, dan Khadijah adalah yang terbaik di antara wanita bangsa ini. Sahih Al-Bukhari. Nama Sayyidatina Khadijah identik dan tidak terpisahkan dari peristiwa penunjukan utusan terakhir melihat dia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan telah mengantisipasi kedatangan agama ini. Ketika Rasulullah mendatanginya dalam keadaan syok dengan kehadiran malaikat Jibril, dialah yang meyakinkan dan menghiburnya bahwa dia akan selamat dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pria baik seperti dia. Ia meyakinkan Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadits, dengan mengatakan, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Demi Allah, Anda memerintahkan ikatan bersama, Anda mengatakan kebenaran, Anda menanggung beban orang lain, Anda membantu orang miskin, Anda menerima tamu dan Anda membantu orang-orang yang terkena musibah." Dia sangat senang ketika sepupunya Warakah bin Naufal, seorang biarawan Kristen, memberitahunya kabar bahwa suaminya, Muhammad, akan menjadi utusan Tuhan yang terakhir setelah mendengar pertemuan yang luar biasa itu. Tahun-tahun awal kenabian adalah yang paling sulit karena mereka menerima reaksi brutal bahkan dari keluarga mereka sendiri. Mereka diboikot dan di atas itu, dilecehkan secara fisik dan verbal. Dia begitu kuat secara mental dan emosional sehingga dia adalah tulang punggung dan pilar kekuatan Nabi. Khadijah juga dikenal berpengaruh secara finansial dan sosial sehingga dia adalah dermawan terbesar Islam selama masa-masa sulit itu. Maka, tak heran bila ia dinobatkan sebagai lambang wanita sukses di kedua dunia tersebut. Dia mewakili kepemimpinan yang berkualitas dan kewirausahaan yang hebat. Hal ini dapat dilihat dalam kisah-kisah sebelum turunnya wahyu pertama ketika dia memimpin perusahaan dagangnya sendiri yang melakukan perjalanan jauh dari Arab hingga Romawi mendarat di Syam untuk berbisnis. Dia hanya memilih pria yang dapat dipercaya untuk mewakilinya. Salah satunya adalah Muhammad muda yang melihat dirinya sendiri untuk memastikan transaksi yang bersih dan jujur tanpa korupsi atau penipuan. Rasulullah akan menyebut nama Sayyidatina Khadijah di setiap kesempatan, berbicara tentang kebajikannya kepada siapapun yang dia lihat. Dia juga dicintai Allah dan malaikat Jibril. Suatu ketika, Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang kepadamu dengan membawa sepiring sup, makanan dan minuman. Ketika dia tiba di hadapanmu, sapa dia dengan damai atas nama Tuhannya dan aku sendiri. Beri dia kabar gembira tentang sebuah istana di surga yang terbuat dari alang-alang, di mana tidak akan ada pergolakan atau kelelahan." Sahih Al-Bukhari. Tidak hanya itu, cinta Rasulullah yang begitu besar kepada Khadijah terlihat bahkan setelah beliau wafat, dia tidak pernah melupakan orang-orang yang dekat dengannya. Dia sering menyembelih seekor domba dan mengirimkan sebagiannya kepada para sahabat Khadijah tercinta. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang Khadijah yang dijawabnya, "Dia percaya padaku ketika orang tidak percaya padaku. Dia percaya padaku ketika orang menyangkalku. Dan dia baik padaku dengan uangnya ketika orang menyangkalku. Dia percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima panggilan saya untuk kebenaran ketika orang menolak saya dan dia mendukung saya secara finansial ketika orang lain menolak saya." Musnad Ahmad. Sayyidatina Khadijah telah mempengaruhi kehidupan Rasulullah secara positif dan dalam banyak hal. Dia adalah cinta pertamanya dan pendukung terbesarnya dalam menyeru orang lain ke Islam. Hingga saat ini, masih banyak buku yang membahas tentang Sayyidatina Khadijah dan keutamaannya. Dia adalah lambang ketulusan, keberanian, tidak mementingkan diri sendiri dan cinta yang akan selalu diikuti oleh banyak orang.